poso gak kuat ngempet, berarti iman dan takwanya perlu ditinjau kembali. Oh, ngomongin tentang puasa teman-teman. Dan di sini adalah di Haflah Akhirus Sanah pesantren Asofi. Tetapi kok nggak pakai baju sih Pak Yai? Bicara tentang iman dan takwa, Iya. sementara Oke. pakaiannya sendiri dia seperti ini. Astagfirullahaladzim. Saya kadang sampai mikir mereka tuh punya otak gak sih ya? Oh. Jangan langsung menghujat seperti itu, Mas. Dengarkan kalimatnya Buya Yahya berikut ini. Aurat seorang pria di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah antara pusat dengan lutut. Tuh, auratnya laki-laki itu hanya dari pusar sampai ke lutut. Berarti telanjang dada boleh. Assalamualaikum teman-teman. Akhir-akhir ini muncul sebuah video yang dimana tulisannya di belakang adalah pesantren. Ya, di sini terlihat ada seorang ini kiai, bukan ya? Namanya Ki Sudrun, bukan kiai, tapi Ki Sudrun. Ini adalah penceramah kayaknya ya, bukan kiai, penceramah, penasehat lah, penasehat. Tapi di sini dia menasehati orang atau ceramah ini tanpa menggunakan baju, teman-teman, tanpa menggunakan baju. Padahal di belakangnya adalah pesantren Asofi. Di atasnya sendiri ini tulisannya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini jelas teman-teman ya, orang ini ceramah agama, tetapi tidak menggunakan baju. Dan otomatis orang-orang seperti Mas Dodi ini ya otaknya di mana? Punya otak nggak sih? Gitu bilangnya. Saya kadang sampai mikir mereka tuh punya otak gak sih ya? Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas bagaimana sih hukumnya penceramah, ya, apalagi penceramah agama, dai, ya, dai, pendakwah. Ini ketika sedang berdakwah tidak menggunakan baju. Oke, kalau dari sisi agama teman-teman, jelas auratnya laki-laki itu dari pusar atau udel ini ke bawah sampai lutut. Itu aja. Ya, jadi auratnya laki-laki itu enggak sepenuh wanita. Hanya sebatas pusar ke bawah sampai lutut. Berarti kalau enggak pakai baju seperti ini diperbolehkan dong. Diperbolehkan dong. Nah, ini cuman masalah kepantasan, teman-teman. Jadi, kesesuaian lah. Orang itu kalau ngomongin tentang agama, terus berdakwah di depan umum, ini ya nggak pantas. Apalagi nanti yang melihat ada wanitanya. Kalau sesama laki-laki, oke lah. Tapi kalau di sini disiarkan, ya, divideokan, otomatis yang melihat nanti juga akan ada wanitanya. Jadi ini antara kepantasan dan juga nanti bisa jadi haram juga ya kalau menimbulkan syahwat dari wanita. Jadi yang seperti ini lebih tepatnya nggak pantas teman-teman ya, nggak pantas. Kalaupun kalian pengen telanjang dada karena mungkin cuacanya panas ya, pengen dakwah cuacanya kok panas, nggak ada kipas angin, nggak ada AC, telanjang dada boleh, tapi di ruangan tertutup dan jamaahnya ya laki-laki semua dan tidak boleh divideokan. Itu mungkin boleh teman-teman. Jadi harus dipertimbangkan. Kalau memang jamaahnya umum laki-laki perempuan ya harusnya yang pantas dong. Tapi meskipun begitu menurut saya kurang elok kalau ada seseorang yang sedang menasehati teman-teman kita yang lainnya, tapi dikatakan orang ini tidak punya otak. Saya kadang sampai mikir mereka tuh punya otak gak sih ya? Jelas punya otak, Bang. Kalau nggak punya otak, nggak mungkin menasehati orang-orang yang lainnya. Jelas punya otak. Nah, di sini saya hanya ingin mengajak kalian, teman-teman. Tidak sepantasnya kita menghujat orang lain hanya karena kita ini berbeda pendapat, berbeda pandangan. Ya. Kalau menurut saya, Ki Sudrun, ini namanya
Ki Sudrun teman-teman ya. Ki Sudrun, ya kalian kalau mendengar namanya sudah pasti, oh Sodrun. Sodrun. Kita memaklumi. Tetapi teman-teman, ketika saya melihat videonya Ki Sudrun ini, ternyata pembahasannya itu sederhana. Nggak muluk-muluk, nggak pernah menyalahkan orang lain. Jadi meskipun pakaiannya seperti itu, meskipun namanya juga seperti itu, tapi ternyata ketika beliau ini menasehati orang-orang, itu ternyata tidak pernah menyakiti orang lain. Nggak seperti kawan kita tadi, orang ini punya otak nggak sih? Nggak seperti itu. Padahal kalau dilihat dari keilmuan, kayaknya lebih pandai Mas Dodi daripada Ki Sudrun. Dari penampilan rapi Mas Dodi daripada Ki Sudrun. Ya, dari segi pendidikan jelas kelihatan pendidikannya lebih tinggi Mas Dodi daripada Ki Sudrun. Tapi kenapa kalimat orang ini punya otak nggak sih? Kenapa kalimat kasar seperti itu muncul dari orang yang pendidikannya lebih tinggi? Kenapa? Apakah pendidikan itu tidak menjamin adabnya perkataan seseorang? Saya mengajak kepada teman-teman untuk berpikir dulu. Coba deh lihat Ki Sudrun. Jangan melihat Ki Sudrun ini dari omongan orang yang tidak suka. Coba lihat, buka di YouTube Ki Sudrun ya. Kalian dengarkan baik-baik dan lihat komentarnya, komentar di videonya Ki Sudrun. Kebanyakan dari mereka ini kok malah ayem. Wah, ceramahnya Ki Sudrun kok adem ayem ya. Kok pengen ketemu ya. Karena apa? Ki Sudrun ini ceramahnya ya memang sedamai itu. Padahal kalau kalian lihat pakaiannya kurang sopan ya. Penampilan wajah dan juga kepalanya kurang sopan, intinya seperti itulah. Tetapi kalimat demi kalimat yang disampaikan Ki Sudrun ini ternyata damai teman-teman. Target ceramahnya Ki Sudrun ini orang-orang Jawa, Jawa Tulen, orang-orang Jawa pedalaman lah, orang-orang daerah perkampungan. Targetnya Ki Sudrun ini ternyata orang-orang pedalaman, di mana kemungkinan Islam ini nggak masuk terlalu dalam, jadi Ki Sudrun masuk di daerah-daerah tersebut. Kalau mungkin kalian ini orang yang sudah berilmu, tentu kalian bukan targetnya Ki Sudrun. Kalian nggak mungkin mencari Ki Sudrun untuk mencari ilmu, nggak mungkin. Karena ternyata ya itu tadi, Ki Sudrun memang menyasar orang-orang pedalaman, orang-orang kampung ya, yang dimana mungkin di kampung itu masih banyak orang nakal, orang dengan sifat-sifat jahiliyahnya yang mungkin pemabuk ya, terus yang aneh-aneh lah intinya. Jadi menasehati, Ki Sudrun ini menasehati untuk kebaikan kebersamaan tanpa harus menghujat orang lain. Nggak seperti Mas Dodi tadi, mentang-mentang sudah berilmu, kalimatnya mereka ini punya otak nggak sih? Masa iya orang yang berpendidikan mengatakan hal yang demikian kasarnya kepada Ki Sudrun? Saya tidak membela Ki Sudrun ini orang yang benar, orang yang tidak. Cuman ya memang kurang pantas aja. Pakaiannya Ki Sudrun ini akan lebih baik kalau berpakaian rapi ya, untuk menasihati para warga untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ini lebih baik kalau Ki Sudrun ini menggunakan pakaian yang rapi ya, terus penampilan wajahnya dan di kepalanya ini lebih rapi. Saya kira itu lebih bagus ya, saya kira itu lebih bagus. Dan pesan saya kepada kalian, jangan menghujat orang karena penampilan. Don't judge the book by its cover. Apalagi kalian belum kenal Ki Sudrun. Coba kalian cari di YouTube Ki Sudrun. Dengarkan, lalu lihat komen-komen di video itu, apakah mereka saling mencela? Enggak teman-teman, mereka justru pengen ngaji. Sebenarnya kurang pas kalau disebut ngaji ya. Mereka sebenarnya pengen ketemu Ki Sudrun, pengen ya dinasehati secara adem ayem seperti itu. Karena di Indonesia sekarang ini teman-teman, persatuan, perdamaian itu juga penting.
itu juga penting selain agama.